Sebelumnya, hujan deras yang melanda Bandar Lampung sejak Jumat malam mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir. Banjir ini mengakibatkan 3 orang warga meninggal, 2 diantaranya karena longsor, sementara 1 orang lainnya terbawa arus. Banjir kali ini merupakan salah satu yang terparah pada awal tahun ini. Bahkan turut menggenangi kantor kelurahan. Yang dalam di mana, Pak? Yang dalam Arinda situ. Di Arinda sini. Kalau secara realnya kurang lebih untuk kecamatan Pematangwangi ini kurang lebih hampir 150 kakak rumah yang terendam. Di kecamatan Tanjung Senang ini ada 3 kelurahan yang terendam. Pematangwangi, kecamatan Pematangwangi, Tanjung Senang dan Waikandis. Kalau ketinggian air kurang lebih sekitar seperut orang dewasa, kurang lebih 1 meteran. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Bandar Lampung, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam. Selamat siang Roma, apakah siang ini banjir semakin meluas atau justru sudah mulai surut? Iya, siang dan juga saudara bahwasanya tempat saya berdiri saat ini merupakan salah satu titik dari 23 titik lokasi terdampak banjir di Kota Bandar Lampung, yakni di perumahan Bukit Arinda Perma yang berada di Kecamatan Tanjung Senang. Merupakan jika kita lihat dari tadi pagi memang air semakin surut, tetapi memang melihat kesurutannya ini tidak terus drastis gitu. Namun terkesan sedikit-sedikit mengingat bahwasanya kali yang berada di dekat dengan perumahan ini sedikit memang masih penuh gitu atau masih mengalir deras sungai tersebut. Memang perumahan ini sendiri diapit oleh 2 sungai yang langsung jika saat hujan tiba 1 jam saja itu akan menyebabkan banjir di sini. Memang tadi sempat saya berbincang dengan warga bahwasanya warga saat ini hanya meminta untuk langkah konkret gitu dari pihak pemerintah untuk mengatasi banjir ini. Yang mana banjir ini melanda setiap musim penghujan masuk di Kota Bandar Lampung ini. Dan juga sampai saat ini memang sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung masih terdampak banjir dan juga airnya perlahan surut begitu. Namun tempat saya berdiri saat ini memang ketingginya sampai 1 dengkul orang dewasa begitu. Jika kita melihat bahwasanya 1 hari sebelumnya memang air di sini, debit air di sini mencapai 1 meter lebih begitu, menyebabkan sejumlah elektronik warga yang berada di lokasi ini rusak. Dan juga akibat banjir bandang ini menyebabkan 3 orang di Kota Bandar Lampung meninggal dunia begitu. Lalu bagaimana dengan penanganan korban banjir dan apakah sudah ada bantuan yang disalurkan untuk para korban? Ya, jika saya pantau dari kemarin hari pertama terdampaknya banjir, terjadinya banjir begitu, memang penyaluran bantuan memang terus dilakukan seperti sembako dan juga makanan siap saji kepada warga, baik ke rumah-rumah warga maupun di dekat warga yang terdampak. Kalau kita lihat bahwasanya di dekat tempat saya melaporkan saat ini memang ada puskesmas keliling dan juga pihak kepolisian Polda Lampung telah membuka posko dapur umum begitu untuk warga yang terdampak banjir, di mana warga ini diberikan makan siap saji berbagai jenis makanan menu gitu untuk warga yang terdampak banjir. Namun hal ini perlu ditegaskan bahwasanya Imron dan juga saudara bahwasanya warga tadi saya sempat berbicara dengan para warga memang saat ini membutuhkan langkah konkret dari pihak pemerintah baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari Provinsi Lampung, mengingat bahwasanya setiap musim penghujan pemukiman warga selalu terdampak banjir, mengingat bahwasanya drainase tidak berfungsi dengan baik dan juga mendangkalnya aliran sungai yang dekat dengan pemukiman warga. Imron. Baik, tercatat berarti ada 23 titik yang terdampak banjir di Bandar Lampung. Sementara itu kita memang berharap bagaimana pemerintah dan juga pihak terkait segera memiliki solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang berulang kali terjadi ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam yang melaporkan. Selamat bertugas.